Husin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin, menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al ulama umanaur rusul, tapi bacanya al ulama amanaur rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana. Anak ini sebenarnya lagi kasus, doain, ya. Kalau masuk penjara ya didoain biar sejahtera. Kalau enggak masuk penjara. Jelaskan kasusnya apa? Jangan, Tabib. Jelaskan kasusnya apa? Kemarin viral ceramah saya membahas tentang satu hadis. Apabila para ulamanya mencari para pejabat, menjilat kepada para pejabat, faqad khanur rasul, mereka telah berkhianat kepada para rasul. Fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ada kita lihat ulama seperti itu, langsung jauhi dan tinggalkan, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama yang menjilat ada atau tidak? Kira-kira ikutin atau tinggalkan? Ikutin atau jauhkan? Ikuti atau tinggalkan? Jadi seperti itu. Saya sebutlah ada salah satu orang tersinggung, banci, ngelaporin saya dilapor. Siapa orangnya, sebutkan. Udah beb, antum nih juga. Gak apa-apa, sebutkan orangnya siapa. Sebutkan, kan udah dilaporkan juga. Sebutkan siapa orangnya. Jangan takut, sebutkan. Bukan karena takut. Siapa orangnya? Halo, fadhal. Ini namanya tabayun, betul? Biar semuanya jelas, betul? Biar semuanya clear, betul? Betul? Iya. Ya, kalaupun masuk penjara, dinikmati saja, betul? Nggak ada Siapa orangnya? Udah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ana bawa satu makalah tadi yang disebut hadis tadi. Ada hadis, ada bilang hadis, ada bilang makalah. Ya, perhatikan. Ini Abi Bahar yang ngomong ya. Al ulama amanaur rasul. Fa idza lam hubbud dunya, fa idza lam yuhibbud dunya wa yukhalitu salatin. Fa idza yuhibbud dunya fa yukhalitu salatin faqad khana Allah. Faqad khana Allah wa Rasul. Ulama itu adalah amanahnya Rasulullah. Maksudnya amanah apa? Rasulullah memberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Ilmu, amal, dakwah, Islam, iman. Itu amanah yang Rasulullah berikan kepada para ulama sebagai pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi, betul? Jadi ulama itu menerima amanah dari Nabi. Tapi tidak semua ulama. Ulama yang seperti apa? Fa idza lam yuhibbud dunya, ulama yang enggak cinta dunia. Wa yukhalitu salatin, dan ulama yang tidak bergaul dengan penguasa, ulama yang tidak menjadi penjilat-penjilat pejabat. Kalau ulama dekat penguasa ngasih nasihat nggak masalah, nggak termasuk dalam hadis tadi. Paham? Nah, jadi kalau ulama cinta dunia, kalau ulama bergaul dengan penguasa dan jadi penjilat penguasa, maka faqad khana Allah wa Rasul. Dia telah menghina Allah, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah. Saya tanya, apakah ada pengkhianatan yang lebih besar daripada mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah? Ada nggak? Nah, berarti kalau Habib Gures bawa hadis itu, terus ada yang tersinggung, berarti dia itu apa? Termasuk nggak? Termasuk nggak? Termasuk yang cinta dunia nggak? Termasuk yang bergaul dengan penguasa nggak? Termasuk dengan yang jadi penjilat pejabat nggak? Berarti termasuk, gitu aja. Kalau emang dia nggak merasa, kalau memang nggak merasa, ya udah, jangan laporin, betul? Atau kalau sudah laporin, cabut laporannya, betul? Siapa dia? TGB, Tuan Guru Bajang. Baper banget kau, hah? Betul? Betul? Jadi ulama jangan baper, berarti ngerasa. Cabut tuh laporan. Cabut laporan, betul? Lanjut. Fadolalan ya akhi. Lanjutkan. Ana hanya menjelaskan, betul enggak? Betul enggak? Kalau memang tidak merasa sebagai ulama yang mengkhianati Allah dan Rasul, berarti jangan lapor dong. Kalau ngelapor nggak terima, ya berarti dia merasa, betul? Betul? Stabil. Masya Allah. Makin malam makin panas ini. Ya Gures, Bahar bin Smith ada sama ente, tapi ada yang lebih besar. Allah selalu bersama ente. Kakek ente Rasulullah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi kepada ente. Allahu Akbar.
ada pembodohan massal yang menjadi problem bangsa kita, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesucian baginda Rasulullah SAW. Kenapa saya sampaikan? Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudzon kepada para habaib, sementara kepada para kiai harus suudzon? Nanti dulu. Saya kemarin sampaikan, kalau pembodohan massal ini sudah melekat kepada anak bangsa, dua yang akan menjadi kerusakannya. Satu, mentalitas yang rusak. Yang kedua, akidah. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah, disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah, disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah, tidak pernah mereka bahas. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalanya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al-ulama umana'ur rusul. Walaupun si Bahar salah bacanya. Bukan al-ulama umana'ur rasul. Al-ulama amana'ur rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter. Bukan amanah umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin. Saya tadi nonton. Oh begini ternyata. Itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus. Itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh, tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan, gak ada. Uang di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh, mana habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja. Hanya di Indonesia harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdliyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain, penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadarlah, sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh, habaib-habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin, menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al-ulama umana'ur rusul, tapi bacanya al-ulama amana'ur rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jama taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitus sultan fi zulmi, ay fi zulmi, harusnya dijelasin tuh si Bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita di dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya. Jelasin sarahnya, malam yukhalitus sultan ini fi zulmi, artinya bercampur baur dengan pemerintah yang zalim. Giliran Mufti Batavia yang kita bahas, yang jelas-jelas Mufti Batavia ini bercampur baur dengan kolonial Belanda, pemerintah yang zalim kepada masyarakat Indonesia. Dia katakan orang soleh. Ini kan sudah berbeda jalur. Ini masalahnya marwah bangsa Indonesia. Makanya saya katakan, wah, mereka ini termasuk munafiknya besar. Kita sudah buka manuskrip sejarah-sejarah pengkhianatannya Habib Utsman. Masih dikatakan soleh. Udah jelas dia masuk ke pemerintah Hindia Belanda, dan pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Udah jelas berarti masuk di pemerintahan yang zalim. Faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ulama ini masuk ke dalam pemerintah yang zalim, maka sungguh dia telah khianat kepada para rasul, dan berhati-hatilah dengan ulama tersebut dan jauhilah. Itu maksudnya si Bahar begitu. Akhirnya dia mendesain di dalam majlis seakan-akan yang amal ma'ruf nahil mungkar mengajarkan kebenaran itu adalah dari klan Ba'alawi, dari habaib. Pengecut kalau menurut saya. Kalau kita menyampaikan mau kiai, mau ajengan, mau Gus, mau Aang, mau Habib, sama saja. Kalau konteksnya seperti ini, gak bisa. Jadi ini ada pembodohan massal. Sama, apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiran katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti
Utsman bin Yahya? Gak ada. Mohon maaf Ketua Jatman gitu bang. Ketua Sufi. Yang ngangkat Habib Lutfi itu bukan ulama kita, bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, usulan dari Senok Horgon. Ingat-ingat, kita punya catatan mau dibuka lagi. Itu dibenar-benarkan sama Habib Lutfi. Duh, kalau begitu bagaimana? Nah, ini namanya saya katakan pembodohan massal. Doktrin yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, yang terjadi pada saat ini di Indonesia, berapa banyak dari mereka klan Ba'alawi yang menjilat pemerintah, bahkan dengan kepentingan politiknya mengatasnamakan jargon agama, menggunakan jargon agama, mempolitisasi agama. Banyak. Coba disimak tuh dari mulai Pilpres kemarin yang istimewa ulama yang mana yang masuk di kategori itu. Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya nggak ada yang lain, lalu apa gunanya? Kayak Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Gak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Betul. Sampai dini hari para habaib kencing berdiri lah, bisa jadi begitu ya. Kalau ke tempatnya Abu Yamuh tadi, sekalipun Habib Lutfi gak berani, karena Abu Yamuh tadi paham sifat terjangnya para habaib. Gak boleh begitulah. Silakan Anda muliakan klan Anda, tapi ingat, Anda itu menumpang di Indonesia. Banyak mufti-mufti kita itu. Ini mengatakan gak ada satu-satunya tok katanya. Kata itu Habib Lutfi yang mengatakan. Cuman Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya yang mufti Indonesia. Saya pikir siapa yang ngangkat dia? Gak ada yang ngangkat. Logikanya kalau dia mufti satu-satunya, kenapa dia tidak bisa menjadi imam Masjidil Haram? Gak bisa. Yang menjadi imam Masjidil Haram ulama kita kok di zaman itu. Ingat, ini ada pembodohan massal. Hadis yang digunakan oleh mereka, seperti Habib Taufik, Ketua Robito, sering mengatakan, kiai-kiai di sini itu beda jauh dengan Tarim katanya. Diibaratkan seperti anjing main memakan balung gitu kan? Karena sering gaul dengan pemerintah. Dia nggak sadar. Kalau dia sadar dengan hadis ini, harusnya malu. Karena yang pas hadis ini, malam yukhalitu sultan fi dzulmi, ini untuk Habib Utsman bin Yahya. Sepakat itu.